Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jal fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, biasa di hari Jumat khatib selalu mengingatkan kita semuanya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan orang-orang yang bertakwa. Tak lupa salawat. Artinya dosa ini kalau sampai dilakukan, maka tidak ada gunanya salat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita, bahkan semua ibadah yang kita lakukan semuanya percuma dan tidak berguna. Dosa apa itu? Dosa al-kahanatu was-sahar. Bicara tentang dosa perdukunan dan tukang-tukang sihir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut." Tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberikan Alkitab, maksudnya Taurat, mereka beriman dengan Al-Jibti dan juga Taghut. Ahli tafsir banyak mengatakan bahwa yang dimaksud Al-Jibti artinya Al-Kahanatu, dunia perdukunan, dan Taghut artinya Asy-Syaitan, dunia syaitan. Dahulu orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka kitab Taurat sebagaimana kita Allah anugerahkan kitab Al-Quran. Mereka beriman dengan Taurat, mereka mendakwahkan Taurat dan mengamalkan Taurat. Tiba-tiba kemudian mereka meninggalkan Taurat dan beralih percaya kepada para dukun dan menjadi pengikut syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ini, tidakkah kau lihat orang-orang yang diberikan kitab Taurat beralih beriman kepada dunia perdukunan dan juga beralih menjadi para penyembah syaitan. Terkadang ikhwatu fiddin, di dunia perdukunan awalnya mereka percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Al-Quran, tapi kemudian sebagian mereka beralih dan mulai mempelajari sihir. Dan yang lebih parahnya kemudian sebagian para pelaku dukun dan tukang-tukang sihir itu berkedok agama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah yang kita akan bahas beberapa menit ke depan. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil insi wal jin syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Dan begitulah kami jadikan tiap-tiap nabi itu musuh. Siapa musuh para nabi? Musuh para nabi adalah syayatin, setan-setan dari kalangan manusia dan kalangan jin. Sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya berusaha untuk membuat perkataan untuk menipu manusia. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika memberikan catatan kepada syayatin al-ins, setan-setan manusia, siapa mereka? Hum al-kahanatu was-sahara. Mereka adalah dukun-dukun dan tukang-tukang sihir. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa musuh para nabi adalah dunia perdukunan. Musuh para nabi adalah dunia perdukunan. Kalau musuh para nabi adalah dunia perdukunan, berarti dunia perdukunan adalah musuh kita bersama. Kalau kita mengikut kepada para nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innasyaitana aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Sesungguhnya setan-setan itu musuh kalian. Jadikan setan itu musuh kalian. Kalau seandainya kita tidak marah dengan dunia perdukunan, dipertanyakan keimanan kita. Kita harus marah dengan mereka. Karena dunia-dunia perdukunan itu merusak Islam. Bahkan mengajak manusia untuk murtad dan menjadi para pengikut syaitan. Dan begitulah syaitan sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Syaitan pernah berjanji di hadapan Allah, karena engkau ya Rabb sudah menyesatkan aku, kata syaitan, maka aku akan sesatkan dari jalanmu yang lurus mereka manusia tersebut. Dari mana syaitan akan menggoda manusia? Saya akan datangi dari depan mereka, kata syaitan, dari belakang mereka, dari samping kanan mereka, dari samping kiri mereka, sampai engkau tidak mendapati dari manusia itu hamba-hambamu yang syukur kepadamu. Begitulah janji syaitan menyesatkan manusia. Maka syaitan bekerja sama dengan manusia untuk menyesatkan Bani Adam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat Ibrahim, siapa musuhnya? Namrud. Dan Namrud adalah penyembah syaitan. Siapa Nabi Musa musuhnya? Tukang-tukang sihir Fir'aun. Mereka para dukun dan tukang-tukang sihir. Termasuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid ibn A'sam sampai 6 bulan. Baru kemudian Jibril datang dan meruqyah Rasul, dan kisah ini menjadi sebab turunnya surah Muawwidhataini, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu Anda ketahui catatan kepada para dukun. Ada 3 catatan. Yang pertama, dunia perdukunan tidak lepas daripada istikhdamu syayatin, bekerja sama dengan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Jin ayat ke-6. Allah mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sebagian manusia yang mereka meminta pertolongan, meminta bantuan, meminta solusi kepada sebagian dari kalangan jin, maka jin-jin tersebut menambah kekufuran. Dunia perdukunan tidak lepas daripada istikhdamu syayatin. Sehingga konsekuensinya
adalah kekufuran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang diperintahkan atau dibacakan syaitan-syaitan kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sulaiman tidak kafir. Setan-setan itulah yang kafir karena mereka yang mengajarkan sihir kepada manusia. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, orang-orang masih berpegang kepada kitab Taurat. Tapi tiba-tiba kemudian setan datang kepada mereka dan mengatakan bahwa sesungguhnya sihir itu warisan Nabi Allah Sulaiman. Makanya orang-orang Yahudi sampai hari ini mengatakan Sulaiman itu bukan nabi tapi tukang sihir. Karena mereka menganggap bahwa Sulaiman itu mengajarkan sihir. Bagaimana tidak sihir? Sulaiman bisa menundukkan angin, bisa menundukkan awan, bisa menundukkan binatang sampai kepada bangsa jin. Kalau bukan sihir apa namanya? Maka mereka mengkaburkan bahwa kesaktian Sulaiman itu bukan mukjizat tapi sihir. Dan itulah syaitan berperan di sini menyesatkan umat di zaman itu dari kalangan orang-orang Yahudi. Allah bantah, wa ma kafaru Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Artinya tidak kafir itu. Karena sihir itu kekafiran. Tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Maksudnya syaitan-syaitan itu yang mengajarkan sihir, mengajarkan kekafiran. Artinya bahwa orang yang menggunakan jasa syaitan pasti terjerumus kepada kekafiran. Karena kerjasama antara kita dengan mereka bukan bekerja sama secara gratis. Pasti ada hal yang dipersembahkan kepada mereka. Bukan harta, tapi iman, akidah dan Islam yang ditukar dengan pertolongan mereka kepada kita. Iyadzan billah. Ini yang pertama. Yang kedua, dunia perdukunan tidak lepas daripada al-kadhibu, dunia dusta. Mereka para pendusta. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal unabbiukum ala man tanazzala asyayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Allah mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara, maukah ku habarkan kepada kalian ala man tanazzala syayatin, kemana syaitan-syaitan itu turun, kemana syaitan-syaitan itu turun untuk membantu manusia. Maka Allah katakan tanazzalu ala kulli affakin athim, syaitan turun kepada setiap yang afak, para pendusta, dan juga athim, para pendosa. Yulquna sam'a, mereka memberikan kalimat yang mereka dengar, wa aktsaruhum kadzibun, dan syaitan-syaitan atau para dukun itu kadzibun, mereka para pendusta. Dari ayat ini menunjukkan bahwa dunia perdukunan tidak lepas dari dusta. Jangan pernah dipercaya. Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan kepada kita tentang beberapa manusia yang datang kepada Rasul bertanya soal kuhan, soal dunia perdukunan. Maka Nabi SAW mengatakan, haula laisu bisyai'in, sesungguhnya mereka itu tidak memiliki apapun. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, akan tetapi mereka yuhaddithuna ahyana fayakunu haqqa, terkadang mereka berbicara kepada kami, meramal sesuatu, rupanya kejadian pula ramalannya. Maka Nabi SAW bersabda, tilkal kalimatu minal haqqi yakhtifuhal jinniyu fayakurruha fi udhuni waliyiha fayakhlituna mi'ata kadzbah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, kalau seandainya apa yang mereka ramalkan itu sebuah kebenaran, itu hanya satu kalimat,
di mana kalimat ini adalah kalimat yang dicuri dari perbincangan malaikat di langit pertama. Kemudian mereka campur adukan satu kalimat ini dengan 100 kalimat kedustaan. Artinya satu yang benar, 99 ucapannya dusta. Bagaimana kita akan benarkan sementara mereka para pendusta? Dunia perdukunan adalah dunia dusta, suka berdusta dan berdusta kepada manusia. Kemudian yang ketiga, dunia perdukunan, mereka melakukan praktek itu hanya sekedar untuk mencari uang. Mereka hanya untuk mencari kekayaan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 113 sampai 114 ketika berbicara tentang dukun-dukun Fir'aun, tukang-tukang sihir Fir'aun. Wa ja'as saharatu fir'aunu qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am wa innakum minal muqarrabin. Ketika datang dukun-dukun Fir'aun, tukang-tukang sihir Fir'aun, yang ketika itu sudah dijanjikan akan berduel dengan Musa alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan qalu inna lana la ajran, apakah kalau kami mengalahkan Musa kami akan dapat imbalan, kami akan dapat harta, kami akan dapat kedudukan, kami akan dapat dunia? Maka Fir'aun mengatakan na'am, tentu, wa innakum minal muqarrabin, karena kalian orang-orang dekat diriku. Dari sini menunjukkan bahwa mereka melakukan praktek perdukunan itu hanya semata-mata menipu manusia untuk mencari kekayaan saja. Lihat para dukun, sebagian mereka kaya raya, padahal mereka hanya menipu saja, hanya bekerja sama dengan syaitan, seolah-olah mereka sang peramal, seolah-olah mereka sang pengobat, tapi ujung-ujungnya adalah penipuan. Mereka hanya tolabul ajri, hanya mencari uang dan dunia saja. Karena hakikatnya dunia perdukunan adalah dunia kekafiran. Kenapa saya katakan dunia kekafiran? Karena para dukun itu merasa mereka sejajar dengan Tuhan, sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjanjikan kepada manusia bisa memberikan rizki, bisa memberikan jodoh, bisa memberikan pangkat, bisa memberikan kesenangan dan ketenangan dunia. Lihat orang-orang yang datang ke dukun itu, sebagian mereka datang mengadu nasib. Mereka ingin usahanya lancar, mereka ingin mencari jodoh, mereka ingin jabatannya tetap dan tidak turun, dan begitu seterusnya. Itu semua hak mutlak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kedustaan para dukun, mereka sanggup seolah-olah melakukan hal yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka telah mensejajarkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah letak kesyirikannya. Dan Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Maka kewajiban kita ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib memerangi mereka. Apalagi di zaman sekarang, dunia perdukunan itu sudah menyebar. Mereka sudah menggunakan media-media, baik cetak ataupun elektronik. Kemudian juga mereka mudah berhubungan dengan masyarakat. Mereka mudah dengan adanya telepon, handphone, HP dan aplikasi handphone yang sudah mudah kita akses. Bahkan dunia perdukunan sekarang sudah banyak tempat-tempat untuk belajar, seperti padepokan atau yang sejenisnya. Mereka ajarkan ilmu-ilmu tersebut, artinya mereka mulai mengkader. Bahkan yang lebih parahnya, ada persatuan dukun Nusantara. Bahkan saya pernah membaca bahwa anggota mereka saja sudah 100.000 lebih. Dan ini sangat disayangkan dan ironis. Bagaimana tidak, negeri yang mayoritas Islam tapi mayoritas pula dukunnya. Maka kalau kita tidak angkat bicara, maka akidah kaum muslimin akan rusak. Sedikit demi sedikit mereka akan percaya kepada dunia perdukunan,
dan tidak percaya lagi kepada Allah dan Rasulnya dan kepada para ulama yang merupakan warasatul anbiya wal mursalin, pewarisnya para nabi dan rasul. Bahkan yang luar biasa, kita pernah mendengar rencana besar mereka membuat festival ilmu santet, bahkan wisata perdukunan. Na'udzubillah. Apa kemudian kita diam saja? Sementara para nabi dan rasul memusuhi para dukun. Tentu kalau anda merasa pengikut Nabi SAW harus ikut angkat bicara, perangi mereka. Kita wajib marah kepada mereka karena mereka telah merusak Islam dan telah mengajarkan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Aqulu ma tasmaun, aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawarah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Di zaman Rasul ada anak kecil yang bernama Ibnu Sayyad atau Saf, dikenal mampu meramal hal-hal yang gaib dan sifat fisiknya mirip dengan Dajjal, sehingga sebagian para sahabat bersumpah dia Dajjal, seperti Umar bin Khattab, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah ibn Umar, dan beberapa para sahabat yang bersumpah bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Dan Nabi membiarkan sumpahnya, tidak mengingkari. Tapi Nabi SAW tidak ikut-ikut bersumpah, tapi dia berusaha untuk menyingkap siapa sebenarnya Ibnu Sayyad atau disebut dengan Saf tersebut. Suatu hari dia mengajak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan beberapa para sahabat untuk mengintai siapa Ibnu Sayyad itu. Ketika sudah melihat ada anak kecil Ibnu Sayyad sedang bermain-main, kemudian Nabi SAW bersembunyi di balik pohon mengendap-endap. Tiba-tiba ibunya Ibnu Sayyad melihat Rasul, tiba-tiba berteriak, "Ya Ibnu Sayyad, ta'al, ataka Muhammadun." Wahai Ibnu Sayyad, kemari, Muhammad sedang menghampiri dirimu. Kemudian Ibnu Sayyad pergi, kemudian ke belakang ibundanya. Kata Nabi SAW, kalau tidak ada ibundanya, tentu perkaranya semakin jelas. Dalam riwayat yang lain, Rasul pernah berbincang langsung dengan Ibnu Sayyad. Kata Nabi SAW, wahai Ibnu Sayyad, inni khaba'tu laka khaba'an. Wahai Ibnu Sayyad, dalam hatiku aku menyembunyikan satu kalimat, coba tebak. Kemudian Ibnu Sayyad mengatakan, duh, duh, duh. Maka Rasul mengatakan, waihaka uskut falan ta'du wa qadrak. Celaka wahai Ibnu Sayyad, engkau tidak mungkin melewati batas takdirmu, engkau tidak mungkin menyingkap kegaiban yang ada di dadaku. Ketika itu turun surah Dukhan dalam dada Nabi. Tapi Ibnu Sayyad sudah benar di awalnya mengatakan duh. Kemudian dia menyebutkan tentang istana iblis. Kata Ibnu Sayyad, inni ra'aitu, maksudnya iblis, arshuhu alal ma, istananya di atas lautan. Dari sini ada faedah besar bagaimana Nabi SAW menyingkap hakikat siapa Ibnu Sayyad. Maka dari sini menjadikan dalil bagi kita, wajib setiap dai, wajib setiap ustaz untuk berusaha menyingkap dunia perdukunan. Kalau tidak, maka masyarakat akan tertipu karena sebagian dukun-dukun itu sudah datang berkedok agama. Sebagian mereka sudah dianggap sebutan kiai, sebutan gus, sebutan ustaz. Bahkan dari dandanan mereka juga sama kurang lebih dengan kita. Mereka pakai jubah, mereka berjanggut, mereka pakai serban, mereka menggunakan salawat, mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran, tapi bukan untuk diruqyahkan, tapi untuk dihinakan. Makanya kenapa Nabi SAW 14 abad yang silam mengatakan kepada kaum muslimin, man ata arrafan fasala an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke tukang ramal, ke dukun, ke paranormal, hanya sekedar bertanya, hanya sekedar konsultasi, tetapi solatnya 40 hari ditolak. Subhanallah, solat 40 hari ditolak. Bagaimana kalau sampai membenarkan?
Maka Nabi SAW bersabda lagi, man atakahinan au arrafan fasala an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa datang ke dukun, tukang ramal, orang pintar, paranormal, penasihat spiritual atau yang lainnya, mereka itu satu orang, cuma namanya banyak, kemudian Anda bertanya atau Anda berobat, kemudian Anda benarkan dan Anda yakini, apa yang terjadi? Maka Anda telah kufur dengan Al-Quran, telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kufur dengan Al-Quran. Jangankan satu Quran, satu ayat saja kita kufur, kita sudah keluar dari Islam. Tetapi orang yang datang ke dukun dianggap kufur dengan Al-Quran secara keseluruhan. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya kita kuatkan akidah. Ajarkan kepada anak-anak antum. Kalau dunia kita sekarang saja merebak perdukunan luar biasa, mereka sudah berani tampil di media-media. Bodohnya lagi, didatangkan ke media kemudian suruh berkomentar. Bagaimana dunia nanti ketika generasi kita datang sementara kita sudah tidak ada? Oleh karena itulah maka kewajiban kita adalah mendidik anak-anak kita dengan memperkuat akidah mereka. Karena dunia perdukunan ini bukan dunia remeh. Ini dunia kekufuran yang kalau saja masuk pada dunia tersebut, apakah Anda jadi dukun ataukah Anda yang datang ke dukun, sama saja bisa melepaskan Islam dari dada kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajah ya rahmanu ya rahim ya malik ya quddus. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.